Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi 26 Sya'ban 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program kajian Islam ilmiah untuk Roja TV dan Radio Roja dan seluruh yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Dari mulai hari ini, Rabu pagi 26 Sya'ban, sampai nanti kepada tanggal kira-kira 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka setiap Rabu pagi saya, yang biasanya setiap Rabu pagi untuk Roja TV, membaca kitab Rasail Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah. Maka karena berkaitan dengan Ramadan, maka risalah penting untuk muslimah kita pending dulu. InsyaAllah nanti setelah bulan Ramadan kita lanjutkan. Dan InsyaAllah ta'ala setiap Rabu pagi dari mulai hari ini 26 Sya'ban sampai nanti bulan Ramadan, setiap Rabu pagi atau bertepatan dengan 1 Mei 2019 ini, kemudian nanti pekan depannya tanggal 8 Mei, pekan depannya lagi 15 Mei, pekan depannya lagi tanggal 22 Mei sampai tanggal 29 Mei. Jadi kita mempunyai 5 pertemuan. Kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Wadhaifu Syahri Ramadan. Wadhaifu Syahri Ramadan, yang mana kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah amalan bulan Ramadan. Dan kitab ini adalah sebuah kitab, salah satu bagian atau lebih tepatnya ringkasan dari kitab Lataiful Ma'arif. Dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman atau Ahmad, namanya
namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali, Abul Faraj, atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, karena beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Jadi insyaallah ta'ala itu yang kita akan baca kitabnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini juga kepada pembawa acara di Raja TV, maka insyaallah ta'ala setiap Rabu pagi menjelang siang siaran langsung dari Banjarmasin, studio Rifqan TV yang bekerja sama dengan Raja TV. Kita akan membaca kitab Wadhaifu Syahri Ramadan, amalan bulan Ramadan. Dan kitab Wadhaifu Syahri Ramadan adalah ringkasan khusus untuk bulan Ramadan dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali. Kunyah beliau Abul Faraj, dan gelar beliau yang lebih dikenal yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 795 Hijriah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, sebelum kita masuk membaca kitab Wadhaif Syahri Ramadan, amalan di bulan Ramadan, maka kita ingin mengenal siapa itu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Sudah saya katakan tadi, nama beliau adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan. Jadi namanya adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan. Dan beliau lahir di kota Baghdad. Beliau lahir di kota Baghdad, betul, ya, pada tahun 736 Hijriah di kota Baghdad. Kemudian dari Baghdad beliau akhirnya pindah ke kota Damaskus, yaitu sekarang ibu kotanya Suriah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keamanan di sana bagi kaum muslimin, muwahhidin, ahlus sunnah. Kemudian beliau bermadzhab Hambali dan kunyah beliau adalah Abul Faraj. Dan beliau terkenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Syekh dari Syekh Al-Hafidh Ibnu Rajab di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian Abdurrahman Ibnu Abdul Hadi rahimahullah. Kemudian juga Ibnu Al-Attar rahimahullahu taala. Ini termasuk daripada guru-guru yang diambil ilmunya oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kemudian selama hidup Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau memiliki beberapa buku yang sangat-sangat luar biasa. Di antara buku yang paling luar biasa adalah Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarhu Khamsina Hadithan min Jawami'il Kalim. Inilah adalah kitab beliau yang sangat luar biasa, syarah 40 hadis Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau juga mempunyai kitab Syarhu Ilalit Tirmidzi. Kemudian beliau juga mempunyai kitab Syarah Sahih Bukhari yang diberi nama Fathul Bari, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau juga mempunyai kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil 'Am Minal Wadhaif. Ini yang saya katakan, kitab ini diambil darinya Wadhaif Syahri Ramadan, yaitu amalan di bulan Ramadan. Kemudian juga beliau mempunyai kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu orang-orang yang terbelakang, yaitu Al-Khalaf.
Kemudian juga beliau mempunyai kitab Dzailu Tabaqatil Hanabilah karena beliau bermadzhab Hambali. Kemudian beliau juga mempunyai kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nah, kemudian beliau mempunyai murid-murid. Di antara murid-murid beliau adalah yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Az-Zarkashi. Kemudian Al-Imam Ibnul Laham rahimahullahu taala. Afwan, muridnya adalah Al-Imam Az-Zarkashi, kemudian Ibnul Laham. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan pujian terhadap Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan wa mahara fi fununil hadis asma'an wa rijalan wa ilalan wa turuqan wa ittila'an ala ma'ani. Dan beliau mahir di dalam ilmu hadis, nama-nama perawi, para perawinya, kecacatan sanad hadis, jalan-jalannya, dan juga makna-makna dari ilmu hadis tersebut ataupun hadis-hadis tersebut. Nah, ini termasuk dari pujian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala juga mengatakan atqanal fanna ay fannal hadith wa sara a'rafa ahli asrih bil ilal wa tatabbu'it turuq wa takharraja bihi ghalibu ashabina al-hanabilah bi Dimashq. Artinya beliau sangat mutqin, sangat mendalami seni ilmu hadis dan akhirnya menjadi orang yang paling pintar di zamannya dengan ilal sanad-sanad hadis, yaitu kecatatan pada sanad-sanad hadis dan juga jalan-jalan dari sanad-sanad hadis tersebut. Dan banyak yang keluar dari ulama-ulama bermadzhab Hambali dari belajar dengan beliau di kota Damaskus. Beliau wafat pada malam Senin yang keempat dari bulan Ramadhan tahun 795 Hijriah. Dan beliau dikuburkan di kota Damaskus, ya, di kota Damaskus. Nah, ini sekitar dari penulis kitab Wadhaif Syahri Ramadhan, yaitu Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dan nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Artinya beliau orang dilahirkan di kota Baghdad, kemudian wafat di kota Damaskus, bermadzhab Hambali. Kemudian beliau adalah seorang ahli hadis dan dikenal dengan kunyah Abul Faraj dan dikenal dengan panggilannya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Baik. Kita sekarang baca apa yang disebutkan oleh beliau dari kitab Wadhaif Syahri Ramadhan. Ahibati hafizakumullahu taala, dan saya akan membaca, kemudian menerjemahkan, berusaha menerjemahkan, kemudian setelah itu menerangkan apabila ada yang perlu diterangkan. Begitu saja caranya, membaca, menerjemahkan, kemudian menerangkan sedikit apa yang perlu diterjemahkan. Ya, kita ucapkan bismillah. Qala al-Imam al-Hafidh Ibnu Rajab al-Mutawaffa am 95 wa 700 rahimahullahu taala. Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat pada tahun 795 Hijriah berkata, Wadhaifu syahri Ramadhan al-mu'azzam, amalan-amalan bulan Ramadhan yang diagungkan. Jadi ini adalah sebuah pasal yang dijadikan kitab di dalam kitab yang besar, yaitu Lataif al-Ma'arif, Lataiful Ma'arif. Taib. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadhan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memberikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Kama kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu yaqul qad ja'akum shahru Ramadan shahrun mubarak kataballahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurim. Artinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada para sahabatnya dengan datangnya bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Subhanahu wa taala telah menulis atas kalian berpuasa pada bulan tersebut. Di dalamnya dibukakan pintu-pintu langit dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka jahanam, dan di dalamnya diikat dengan rantai para syaitan, dan di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kita jelaskan sedikit hadis ini, ya. Jadi Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali berkata, qala ba'dul ulama hadzal haditsu aslun fi tahni'atin nas ba'dihim ba'dan bi syahri Ramadan. Sebagian ulama berkata, hadis ini adalah pokok dasar dalam memberikan selamat sebagian orang kepada sebagian lainnya, sebagian kaum muslimin kepada sebagian lainnya dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa boleh kita sebagai kaum muslimin untuk menulis di muka-muka gang jalan kita atau di mana saja, baik di dunia nyata, di dunia maya, di internet, ya, di media sosial, kita sebarkan tentang datangnya bulan Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh berkah. Selamat bagi kaum muslimin menunaikan puasa di bulan penuh berkah. Apa saja ucapan-ucapan yang baik yang menunjukkan kepada penyambutan bulan Ramadan, maka boleh dilakukan, dan dalilnya ini, ya, dan dalilnya ini. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kaifa la yubashsyarul mu'min bi fathi abwabil jinan. Bagaimana seorang mukmin tidak diberikan kabar gembira dengan dibukanya pintu-pintu surga? Kaifa la yubashsyarul mudhnibu bi ghalqi abwabin niran. Dan bagaimana tidak bergembira orang-orang yang berdosa dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Kaifa la yubashsyaru al-ghafil biwaqtin yughallu fihi syayatin. Dan bagaimana tidak diberikan berita gembira kepada orang-orang yang lalai dengan waktu yang di dalam waktu tersebut para syaitan diikat dengan rantai. Min aina yushbihu hadza zaman. Maka mana ada waktu yang seperti ini? Tidak ada waktu yang seperti bulan Ramadan. Nah, di sini saya ingin menyinggung sedikit, ahibati hafizakumullahu taala, yaitu ketika beliau menyebutkan di sini, ya, semestinya seorang bergembira karena datang bulan yang di dalam bulan tersebut dibukakan pintu-pintu surga. Di dalam kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta dijelaskan bahwa pintu-pintu surga bisa dibuka, bisa dipahami dengan secara lahiriah, atau bisa dipahami secara maknawiyah. Kalau seandainya pintu surga dibuka, dipahami secara lahiriah, maka berarti maksudnya adalah
Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Maka maksudnya adalah, kata beliau, yahtamil an yakuna hadzal lafdhu ala zahirih. Dimungkinkan lafaz dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dipahami secara lahiriah. Fayakunu dzalika alamatan ala barakatis syahr. Maka dengan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, itu berarti tanda akan berkahnya bulan ini. Nah, tanda akan berkahnya bulan ini. Jadi harus dipahami baik-baik. Ramadan itu bukan bulan sembarangan. Ramadan itu bukan bulan biasa. Ramadan itu bulan luar biasa. Ramadan itu bulan yang penuh dengan berkah. Tidak pernah ada bulan yang lebih banyak berkahnya dibandingkan bulan Ramadan, dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ini kalau kita pahami makna dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka secara lahiriah. Artinya memang dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka. Secara lahiriah seperti itu. Wa ma yurja lil 'amili fihi minal khair. Dan apa saja yang diharapkan dari orang yang beramal di dalamnya dari kebaikan. Ya. Wa yahtamil an yurida bi fathi abwabil jannah kathratas thawabi 'ala siyami syahr wa qiyamih. Dan bisa dimungkinkan dipahami secara maknawiyah bahwasanya pintu surga dibuka, berarti banyaknya pahala atas puasa bulan Ramadan dan atas ibadah malam di dalam bulan Ramadan. Wa annal 'amala fihi yuaddi ilal jannah. Dan bahwa beramal di dalam bulan Ramadan itu menghantarkan ke dalam surga. Nah, jadi dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, itu bisa dipahami secara lahiriah ataupun secara maknawiyah. Lahiriah berarti menunjukkan tanda itu adalah tanda atas berkahnya bulan Ramadan. Dan tanda atas apa yang diharapkan dari pahala yang besar bagi orang-orang yang beramal kebaikan di dalam bulan Ramadan. Kalau dipahami secara maknawiyah, berarti dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, menunjukkan banyaknya pahala dari puasa Ramadan, banyaknya pahala dari beribadah di dalam bulan Ramadan, dan bahwa amalan-amalan tersebut menghantarkan ke dalam surga. Nah, ini kalau seandainya kita pahami seperti itu. Baik. Kemudian beliau juga mengatakan wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, bima'na kathratul ghufran wat tajawuz anil dzunub. Yang artinya kalau kita pahami ditutup pintu-pintu neraka secara maknawiyah, maka maknanya adalah jadi pintunya tidak tertutup, tidak terbuka. Allahu a'lam bagaimana, tapi dipahami secara maknawiyah berarti banyaknya ampunan dalam bulan Ramadan. Ini perhatikan, banyaknya ampunan dalam bulan Ramadan dan banyaknya pemaafan atas dosa-dosa di dalam bulan Ramadan. Nah, alangkah indahnya kita memasuki bulan Ramadan yang seperti ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada pelajaran di sini juga, yaitu tentang diikat dengan rantai. Ya, bahwasanya syaitan diikat dengan rantai. Tetapi kenapa masih di dalam bulan Ramadan masih banyak orang yang mengerjakan maksiat dalam bulan Ramadan? Dan maksiat yang sangat terlihat jelas dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan, atau orang-orang yang berbuka di siang hari bulan Ramadan tanpa alasan syar'i yang dibenarkan. Padahal kenapa masih banyak orang seperti itu? Padahal para syaitan, pemimpin jin, diikat dengan rantai. Maka bagaimana cara menjawabnya? Maka cara menjawabnya adalah bisa dipahami. Para syaitan, pemimpin jin, diikat dengan rantai, bisa dipahami secara lahiriah juga. Memang syaitannya, memang pemimpin jinnya diikat dengan rantai. Tetapi kan masih banyak anak buahnya, keroco-keroconya, yang mengganggu manusia sehingga manusia tetap
berdosa kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Ini kalau kita pahami secara lahiriah dengan pemahaman yang pertama. Atau kalau kita pahami juga secara lahiriah adalah bahwa maksudnya pemimpin para syaitan diikat dengan rantai, pemimpin jin diikat dengan rantai, ya. Tetapi di sana ada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dikerjakan oleh manusia tanpa harus godaan syaitan, ya, tanpa harus godaan syaitan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Seperti misalkan ada sifat-sifat buruk yang ada pada diri manusia. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 9 dan 10. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Yang artinya kalau seandainya kami rasakan kepada manusia siksa rahmat dari kami. Kami rasakan kepada manusia nikmat, harta, sehat, badan, ya. Kemudian nyaman hidup. Lalu kami ambil darinya sedikit, maka sesungguhnya manusia itu langsung berputus asa dan kufur terhadap nikmat-nikmat yang terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya manusia mempunyai sifat buruk, yang dengan sifat buruk tersebut tanpa godaan syaitan pun dia akan bermaksiat. Begitu juga ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10 dari surat Hud. Wala in adzaqnahu na'ma ba'da dharra massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Sesungguhnya jika kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana, sehat sesudah sakit, kaya sesudah miskin, ya, kemudian nyaman sesudah sulit hidupnya, kami rasakan kepadanya kebahagiaan sesudah bencana yang menimpanya, maka niscaya dia langsung berkata, telah hilang dariku bencana-bencana tersebut. Sesungguhnya dia sangat congkak, terlalu gembira dan pongah, lupa diri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kadang manusia bermaksiat tanpa harus adanya syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa memerintahkan kepada keburukan. Nah, ini jawaban kedua. Kenapa syaitannya diikat dengan rantai, pemimpin jinnya diikat dengan rantai tapi masih maksiat? Karena ada dosa-dosa yang dikerjakan tanpa harus ada syaitan. Adapun kalau kita pahami secara maknawiyah, ya, maka maksudnya para syaitan diikat dengan rantai, para pemimpin jin diikat dengan rantai, maksudnya adalah kasratut ta'ah wa qillatul ma'siyah. Banyaknya orang yang mengerjakan ketaatan dalam bulan Ramadan dan sedikitnya orang yang bermaksiat dalam bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita lanjutkan sekarang. Bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun 'ala man aqdarahu Allah 'alaihi. Sampainya bulan Ramadan dan berpuasanya pada bulan tersebut sebuah nikmat agung bagi siapa yang Allah sanggupkan atasnya. Wa yadullu alaihi haditsus thalathah alladzina istushhida ithnani minhum thumma mata ats-tsalits ala firashih ba'dahuma faru'ya fil manami sabiqan lahuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaysa shalla ba'dahuma كذا وكذا صلى وأدرك رمضان فصامه فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض أخرجه الإمام أحمد وغيره. Sampainya bulan Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang disanggupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan akan hal ini adalah jadi orang masuk dalam bulan Ramadan, diberikan umur dalam masuk bulan Ramadan, itu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menunjukkan akan hal ini adalah 3 orang yang meninggal. 2 di antara mereka meninggal. Ya, 2 di antara mereka meninggal mati syahid. Kemudian yang ketiga mati di atas kasurnya setelah mereka berdua. Jadi ada 3 orang berteman. Yang satu dan 2 meninggal mati syahid di medan pertempuran. Yang satu meninggal di atas kasurnya karena sakit setelah meninggal berdua ini. Maka akhirnya
yang satu nomor 3 ini, mendahului yang nomor 1 dan nomor 2 dari sisi tingkatan surga. Dari sisi tingkatan surga. Nomor 3 mendahului nomor 1 dan nomor 2 dari sisi tingkatan di surga. Apa sebabnya? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaysa shalla ba'dahuma? Bukankah yang meninggal nomor 3, yang meninggal di atas kasur tidak mati syahid, bukankah dia mengerjakan sholat setelah kematian 2 orang yang mati syahid tadi? Bukankah dia mendapati bulan Ramadan lalu dia berpuasa pada bulan tersebut setelah mati 2 orang yang mati syahid tadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya di antara keduanya, yaitu nomor 3 tingkatannya di surga dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 2, itu lebih jauh daripada antara bumi dan langit. Allahu Akbar, walillahilhamd. Ini bagaimana orang tidak merasa bulan Ramadan itu agung. Lihat, bayangkan yang mati syahid kalah pahalanya dibandingkan orang yang mati di atas kasurnya. Tetapi yang mati di atas kasurnya ini, dia mendapati bulan Ramadan, dia berpuasa dengan sebaiknya di dalam bulan Ramadan, akhirnya mendapatkan di surga tingkatan lebih tinggi dibandingkan orang yang mati syahid. Bahkan jarak antara yang mendapati bulan Ramadan dengan yang mati syahid itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Dan sering saya katakan, bumi yaitu yang dimaksud bumi kita ini. Langit bukan yang kita lihat, yang biru-biru itu. Awan biru-biru bukan. Langit, Allahu a'lam mana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari langit. Sedangkan kita tahu bumi kita ini adalah salah satu planet dari sekian banyak planet. Kumpulan planet tersebut ya dikumpulkan lagi dalam miliaran kumpulan-kumpulan planet lagi yang disebut dengan Bima Galasakti ya. Kemudian apakah itu langit? Allahu a'lam. Apa yang dimaksud? Sedangkan kalau seandainya seseorang dari bumi sampai matahari saja itu sudah miliaran juta kilometer. Bagaimana langit antara bumi dan langit? Sangat jauh. Allahu a'lam. Maka di sini letak agungnya orang yang masuk ke dalam bulan Ramadan dan utamanya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Maka pantas kita untuk bergembira memasuki bulan Ramadan. Man ruhima fi syahri Ramadan fahuwal marhum. Siapa yang dirahmati di dalam bulan Ramadan maka dia orang-orang yang dirahmati. Wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Dan siapa yang diharamkan, ditahan dari kebaikan Ramadan, maka dia benar-benar orang yang merugi. Wa man lam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Dan barang siapa yang di dalamnya tidak mengambil bekal ya, di dalam bulan Ramadan dia tidak mengambil bekal untuk hari kiamatnya, maka dia adalah orang-orang yang tercela. Artinya begini, bulan Ramadan diberikan oleh Allah umur kepada seseorang agar dia bisa menggunakan sebaik-baiknya beribadah dalam bulan Ramadan. Karena kebaikan bulan Ramadan sangat banyak. Maka kalau seandainya dia diberikan umur oleh Allah, kesehatan oleh Allah masuk bulan Ramadan, kemudian dia tidak gunakan sebaik-baiknya ya, untuk bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat, maka ini orang-orang tercela. Kemudian Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis, bait syair. Beliau mengatakan, ata ramadhanu mazra'ahu al-ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu ilal ma'adi faman zar'al hububa wa ma saqaha ta'awwaha nadiman yawmal hasadi. Telah datang bulan Ramadan, dia adalah lahan bercocok tanam untuk para hamba-hamba untuk membersihkan hati dari kerusakan. Maka tunaikan kewajiban-kewajiban bulan Ramadan, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, dan zadaka dan ambillah bekalmu
di dalam bulan Ramadan, jadikan dia bekal untuk hari kiamat. Maka barang siapa yang menanam biji-bijian, kemudian dia tidak menyiraminya di dalam bulan Ramadan, maka akhirnya dia akan menyesal pada hari orang-orang mengambil buah-buahan dari biji-bijian tersebut. Intinya, bait syair ini, Ramadan adalah waktu untuk beramal, waktu untuk mempersiapkan bekal bertemu nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk menanam, yang mana tanaman tersebut nanti akan tumbuh, berbuah, dan buahnya diambil di hari kiamat. Siapa yang tidak menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka dia orang-orang yang sangat merugi, sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, man raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakha falam yughfar lah fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Hidung seseorang tersungkur ke tanah, sangat-sangat rugi. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, umur, kemudian ternyata bulan Ramadannya habis, dia belum beramal, maka dijauhkan dia dari api neraka, dijauhkan dia dari surga, didekatkan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sangat merugi orang yang tidak menjadikan bulan Ramadan sebagai mausimun lil khairat, musim-musim untuk kebaikan. Maka siapkan diri kita yang sibuk di pasar, yang sibuk berdagang, yang sibuk berusaha, yang sibuk bekerja, yang jadi pegawai, maka jangan terlalu sibuk dengan duniamu di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan cuma 30 hari, Allah Subhanahu wa taala menginginkan selama 29 atau 30 hari tersebut lebih banyak beribadah, lebih dekat dengan masjid, lebih banyak matanya melihat kepada Al-Quran dan membacanya, lebih banyak tangannya menadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, lebih banyak lisannya berzikir. Sudah 330 hari Allah kasih, silahkan ambil itu untuk pekerjaan-pekerjaan duniamu. 30 hari saja Allah menginginkan kita lebih dekat dengan ibadah praktis. Kita lebih banyak berdoa kepada Allah, kita lebih banyak beribadah kepada Allah. 30 hari saja. Ya, dan ini memang ujiannya. Mungkin saat-saat bulan Ramadan orang-orang lebih semangat berdagang, karena waktu itulah waktu keuntungan terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hati-hati. Disebutkan oleh Imam tadi, ya, wa man lam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Siapa yang tidak mengambil bekal di dalam bulan Ramadan untuk hari kiamatnya, maka dia orang tercela. Hati-hati 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, ya man talat ghibatuhu anna qad qarubat ayyamul musalah, ya man damat khasaratuhu qad aqbalat ayyamut tijarah ar-rabihah. Wahai orang yang sudah lama absen dari kita, maksudnya sudah lama jauh dari masjid, bahkan karpet masjid berganti dia tidak tahu, warna cat masjid berganti dia tidak tahu, sudah jauh. Sungguh telah dekat hari-hari yang penuh dengan kebaikan. Ya man damat khasaratuh, siapa saja yang keburukannya terus-menerus, maka perhatikan baik-baik. Yang mungkin kalau dagang selalu rugi, kalau dagang selalu rugi, perhatikan, telah datang hari-hari yang mana perdagangannya pasti mendatangkan keuntungan. Sambut bulan Ramadan sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khairi aqbil, wahai pencari kebaikan, sambut bulan Ramadan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pencari keburukan, cukupkan. Anda sekarang di dalam bulan yang penuh dengan amal ibadah, cukupkan Anda di dalam bulan Ramadan. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan, man lam yarbah fi hadha asy-syahr fa fi ayyi waqtin yarbah. Subhanallah. Barang siapa yang tidak mendapatkan keberuntungan di bulan ini, maka mau kapan beruntung? Mau kapan beruntung?
Man lam yaqrub fihi min maulah fahuwa ala bu'dihi la yarbah. Barang siapa yang tidak dekat di dalam bulan Ramadan ini dengan sembahannya Allah Jalla fi'ulah, maka dia di atas kejauhan tidak akan pernah beruntung. Dalam artian, kalau seandainya tidak mendekatkan diri dalam bulan Ramadan, maka ya, mau kapan lagi dia dekat dengan Allah pada bulan selain bulan Ramadan. Kalau seandainya dia tidak bisa mengambil keuntungan untuk beribadah pada bulan Ramadan, maka kapan lagi dia mengambil keuntungan selain bulan Ramadan? Saya jujur, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dulu di awal-awal saya kenal dakwah salaf, saya mendengar kajian dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Yazid, Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah. Beliau mengingatkan ketika memasuki bulan Ramadan, kita ini diberikan oleh Allah umur setahun 360 hari. Allah ingin dekat kepada kita cuma 30 hari. Sisanya mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia. 30 hari ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan Al-Qur'an, lebih banyak berdoa, lebih banyak berzikir, lebih banyak di dalam masjid. Maka hati-hati wahai para pedagang. Ujian Anda di sini. Hati-hati wahai para pengusaha. Ujian Anda di dalam bulan Ramadan di sinilah. Anda lebih suka dunia yang sedikit, sementara, cepat rusak dan tidak sempurna, atau akhirat yang banyak, kekal abadi, sempurna dan tiada tara. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, kam yunadi hayya 'alal falah wa anta khasir. Berapa banyak orang yang memanggil hayya 'alal falah ketika azan, dan engkau seorang yang merugi. Artinya tidak memenuhi panggilan tersebut. Kam tud'a ila salah wa anta 'alal fasadi muthadir. Berapa banyak Anda dipanggil untuk mengerjakan kebaikan dan Anda terus-menerus di atas keburukan, yang semangat mengerjakan keburukan tersebut. Idza ramadhanu ata muqbilan fa aqbil fabil khairi yustaqbal. Jika, kemudian beliau menyebutkan sebuah bait syair lagi, la'allaka tukhti'uhu qabilan wa ta'ti bi'udhrin fala yuqbal. Jika Ramadan telah datang, maka sambutlah dengan kebaikan, yang mana kebaikan tersebut pahalanya engkau akan dapatkan nanti pada hari kiamat. Mungkin engkau mengerjakan dosa pada waktu yang akan datang, dan engkau akan datang dengan sebuah alasan, tetapi alasan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menyelamatkannya adalah pahala-pahala di dalam bulan Ramadan. Allahu akbar, indahnya bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, kam mimman ammala an yasuma hadzal syahr fahanahu amaluhu fasara qablahu ila dhulmatil qabr. Perhatikan yang masih mempunyai umur, mudah-mudahan kita sekarang 26 Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan umur masuk bulan Ramadan 4 hari lagi atau 3 hari lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur untuk memasuki bulan Ramadan. Kata beliau, perhatikan berapa banyak orang-orang yang berangan-angan untuk berpuasa pada bulan ini. Tetapi angan-angannya dia khianati. Maka akhirnya sebelumnya dia menjadi orang-orang yang ada di dalam gelapnya kubur. Maksudnya apa para ikhwah? Maksudnya apa para jamaah sekalian? Perhatikan berapa banyak orang-orang yang sekarang di dalam kubur ingin kembali ke dalam dunia, hidup kembali hanya sekedar ingin hidup di dalam bulan Ramadan. Wahai Anda yang masih diberikan umur memasuki bulan Ramadan, maka gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Tekadkan di dalam hati sebaik-baiknya, pokoknya bulan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan banyak-banyak membaca Al-Quran, bulan banyak-banyak bersedekah, membukakan puasa kepada orang miskin. Ya, berapa banyak orang-orang yang sudah sekarang di dalam gelapnya kuburan ingin hidup kembali agar bisa merasakan berkahnya Ramadan. Maka jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita.
Jadikan kalau seandainya ini Ramadan terakhir kita, jadikan ini bekal yang paling indah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal paling mewah, bekal paling cukup untuk bertemu dengan Allah saat hari hisab. Kemudian dia mengatakan, khataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullah akhir khutbatin khatabaha faqala fiha innakum lan tukhlaqu abathan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang sayyidut tabi'in, bahkan disebut-sebut sebagai al-khalifah ar-rashidah al-khamis, khalifah yang baik yang kelima, saking berhasilnya di dalam memimpin ketika menjadi khalifah, padahal beliau adalah seorang tabi'i. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah seorang tabi'i berkhutbah, di akhir khutbah yang beliau berkhutbah pada hidup beliau berkata, innakum lan tukhlaqu abathan, sesungguhnya kalian tidak diciptakan dalam keadaan sia-sia. Kita ini di dunia enggak sia-sia. Allah menciptakan kita ada tujuannya. Allah menciptakan kita ada hisabnya. Walan tutraku sudan, dan sungguh kalian tidak akan pernah diberikan sia-sia. Wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fihi lil fasli baina ibadih, dan sesungguhnya kalian memiliki ma'ad, tempat kembali yang Allah turun di dalamnya untuk menghisap di antara hamba-hambanya. Faqad khaba wa khasir man kharaja min rahmatillah allati wasi'at kulla syai' wa hurima jannatan 'arduha as-samawati wal ard. Maka sungguh sangat rugi dan malang siapa yang keluar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat tersebut sebenarnya meliputi segala sesuatu. Dan dia diharamkan dari surga yang sebenarnya luasnya seluas langit dan bumi. Alangkah ruginya orang seperti ini. Bayangkan. Rahmat Allah itu luas. Saking luasnya meliputi segala sesuatu. Ternyata dia tidak dapat rahmat Allah. Ini kan rugi, benar-benar rugi. Bayangkan. Orang tidak dimasukkan surga. Padahal surga Allah itu luas, seluas langit dan bumi. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Bumi saja luas, apalagi dengan langit-langitnya. Dan langit bukan yang kita lihat tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi. Tapi dia tidak masuk surga. Ini kan benar-benar rugi. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin wa sayarithuha ba'dakumul baqun. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwasanya kalian ini di dalam golongan orang-orang yang akan binasa? Artinya semua kita akan mati, masuk ke dalam kubur, dan akan diwarisi setelah kalian orang-orang yang masih hidup. Kadzalika turaddu ila khairil warithin. Demikian pula dunia yang kita tinggalkan ini akan dikembalikan kepada sebaik-baik ahli waris. Tidak akan dibawa. Yang terlalu sibuk dengan dunia tidak akan pernah dibawa. Maka saya katakan sekali lagi, wahai para pengusaha, wahai para pedagang, wahai para orang-orang yang sibuk dengan dunia, Anda sekarang dalam bulan Ramadan, cukupkan usaha duniamu. Lebih banyaklah beribadah. Cukupkan usaha duniamu. Lebih banyaklah untuk baca Quran, berdoa kepada Allah di dalam masjid, dekat dengan Allah Jalla fi'ulah. Kemudian beliau mengatakan, wa fi kulli yawm tushayyi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah qad qadha nahbahu wa qadha ajaluh. Dan di setiap hari kalian, di setiap pagi dan sore, mengantarkan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah habis umurnya, telah habis batas waktunya. Fatuwaddi'una wa tad'una fi sad'in min al-ard ghairi muwassadin wala mumahhadin. Maka kalian menghantarkannya dan kalian meninggalkannya di sebuah tanah yang tidak ada bantal, tidak ada kasur. Qad khala al-asbab wa farqa al-ahbab. Dia telah memutuskan segala sebab dan berpisah
dengan orang-orang yang dicintai. Wa sakanat turab wa wajahal hisab, dan dia tinggal di tanah dan berhadapan dengan hisab kalau seandainya sudah meninggal. Maka saya berpesan, seakan-akan di sini Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah seakan-akan ingin mengingatkan kita, wahai orang-orang yang belum sadar Anda memasuki bulan Ramadan, maka ingat mati. Tuh, orang yang sudah mati sangat menginginkan, ingin kembali ke dunia agar bisa mendapati bulan Ramadan. Maka Anda yang masih hidup, yang diberikan umur, kesehatan, nyaman hidup, maka gunakan Ramadan sebaik-baiknya. Karena kalau sudah mati di bawah tanah, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak ada sebab untuk keluar, berpisah dengan orang yang dicintai, tidak bisa menolong orang yang dicintai, kemudian juga tinggal di dalam tanah, dan yang ada hanya hisab. Ghaniyan amma khallafa faqiran ila ma asaf. Ghaniyan amma khallafa faqiran ila ma aslaf. Dia sangat tidak membutuhkan apa yang ditinggalkan oleh kepada orang-orang fakir, kepada apa yang terdahulu. Fattaqullah ibadallah qabla nuzulil maut. Bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah sebelum datangnya kematian, wa inqidha'i mawaqitih, dan habisnya waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa inni la aqulu lakum hadhihi al-maqalata wa ma a'lamu 'inda ahadin minadz-dzunubi aktsara mimma a'lamu 'indi. Dan ketika aku mengucapkan seperti ini, ucapan seperti ini, maka aku tidak mengetahui ada dosa-dosa pada diri seseorang yang lebih banyak dibandingkan dosa-dosa yang ada pada diriku. Artinya, ketika aku memberikan nasihat seperti ini, bukan aku orang suci. Aku sedang menampar diriku sendiri. Aku sedang memberitahukan, menasihati diriku sendiri. Walakinni astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan tetapi aku beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya. Thumma rafa'a tarfata ridaihi wa baka hatta syahaqa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kan tadi perkataannya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian beliau mengangkat surbannya dan meninggal dan menangis sampai beliau pingsan. Thumma nazala 'alal mimbar. Kemudian beliau turun dari mimbarnya, fama 'ada ilal mimbari ba'da hatta mata rahimahullah. Semenjak itu beliau tidak pernah lagi berkhutbah di atas mimbarnya sampai beliau wafat rahimahullahu taala. Ini ahibati hafizakumullah taala. Kemudian Al-Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan bait syair kembali. Jadi itu tadi wasiat dari seorang tabi'i terkenal. Hati-hati dengan kematian. Hati-hati dengan kematian. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita. Jadikan Ramadan terakhir ini bekal paling indah, bekal paling banyak untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari hisab. Kemudian beliau mengatakan, ya dzalladzi ma kafahu adz-dzambu fi Rajab hatta asa rabbahu fi syahri Sya'ban. Wahai orang-orang yang tidak cukup berdosa di dalam bulan Rajab sampai dia masih bermaksiat kepada Rabbnya di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahru shaumi ba'dahuma. Sungguh telah datang kepada engkau bulan puasa setelah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Maka jangan jadikan bulan ini juga sebagai bulan maksiat. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahidan. Dan bacalah Al-Qur'an dan bertasbihlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa Qur'an. Sesungguhnya dia adalah bulan untuk berdoa dan membaca Al-Qur'an. Wahmil ala jasadin tarjun najatalah. Dan angkatlah badanmu agar bersungguh-sungguh untuk ibadah, yaitu bertekad, berusahalah, ya, paksa jasadmu untuk bersungguh-sungguh ibadah karena kamu berharap selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa tudramu ajsamun biniran. Karena nanti jasad-jasad tersebut akan dibakar dengan api-api. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwan. Berapa banyak orang yang engkau kenal dulunya berpuasa, baik itu keluarga, tetangga atau saudara. Afnahumul maut wastabqaka ba'dahum.
mereka telah habis dengan kematian, dan sisanya engkau setelah mereka. Hayyan, sisanya engkau setelah mereka dalam keadaan hidup. Fama aqrabal qasi minad dani, alangkah dekatnya keadaan mereka dengan kamu. Artinya kita pun juga akan mati. Makanya saya berpesan, jika ingin Anda semangat beribadah dalam bulan Ramadan dan lebih mendahulukan ingin mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah dalam bulan Ramadan dibandingkan mendapatkan dunia, dibandingkan bermaksiat, dibandingkan malas-malasan, maka ingat mati. Jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir. Jangan-jangan ini adalah Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan yang terakhir untuk kita sebagai bekal paling indah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa mu'jabin bi thiyabil 'idi yaqta'uha fa asbah fi ghadin athwab akfani. Dan berapa banyak orang yang ta'ajub dengan pakaian hari raya yang dia bikin, maka besok ternyata dia memakai kain kafan. Hatta mata ya'murul insan maskanah, sampai kapan seseorang membangun rumahnya sebesar-besarnya, masiru maskanihi qabrun li insanin, padahal tempat akhirnya adalah kuburan dia. Bermegah-megah rumah, tempat terakhirnya kuburan dia. 0,5 meter kali 2,5 meter, dalamnya 5 meter. Itu saja. Maka ini awalan pendahuluan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam kitab Wadhaif Syahri Ramadan. Insyaallah taala Rabu yang akan datang kita mulai al-majlisul awal, majlis yang pertama tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya katakan kepada para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Insyaallah setiap Rabu pagi menjelang siang di Roja TV kita membaca kitab Wadhaifu Syahri Ramadan, amalan-amalan di bulan Ramadan, yang merupakan bagian atau salah satu fasal dari kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, atau namanya Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Baghdadi Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, meninggal 759 Hijriah. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada saudara saya karena Allah, Akhi Ari hafizahullahu ta'ala. Tafadhal, silakan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik dan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami ilmu ini serta mengamalkannya dalam khususnya di bulan suci Ramadan nanti, menyambut bulan suci Ramadan, dan banyak melakukan amalan-amalan soleh di dalamnya. Selanjutnya kami angkat telepon yang pertama, silakan. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini? Di mana? Apakah fadilah puasa 10 hari di awal bulan Ramadan, Pak Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka jawabannya adalah ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa suffidatis syayatin wa maradatul jin. Fa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah." Yang artinya sesungguhnya jika pada malam pertama bulan Ramadan maka ada suara yang berseru. Ada suara saya ulangi. Jika pada malam pertama bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu surga, tidak ada yang tertutup satu pintu pun, dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada yang terbuka satu pintu pun, dan diikat dengan rantai para pemimpin jin dan syaitan. Lalu ada suara yang berseru, "Wahai pencari kebaikan,
sambutlah bulan Ramadan. Wahai pencari keburukan, cukupkan Anda di dalam bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan di dalam bulan Ramadan terdapat Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba-hambanya, dan itu di setiap malam bulan Ramadan. Nah, itu saja hadis yang berkaitan dengan 10 hari pertama atau berkaitan dengan keutamaan malam-malam Ramadan. Adapun keutamaan 10 hari pertama secara khusus maka belum ada. Ada dalil yang sering disebutkan oleh sebagian para penceramah, Ramadan awalhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 hari keduanya adalah ampunan, 10 hari ketiganya adalah pembebasan dari api neraka. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah, bahkan dikatakan lemah sekali, bahkan bisa dikatakan palsu. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa ampunan Allah di setiap malam bulan Ramadan, pembebasan Allah dari api neraka untuk hamba-hambanya di setiap malam bulan Ramadan, bukan hanya malam yang ke-30, malam yang 10 ketiga dari terakhir dari bulan Ramadan, bukan. Maka ini tidak benar. Yang benar tadi hadis yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih. Selanjutnya kami akan angkat kembali. Silakan untuk telepon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Askal dari Buton. Silakan Pak Askal. Yang saya tanyakan begini Ustaz. Saya kan tunanetra Ustaz. Ingin sekali saya melakukan qiyamul lail yang di masjid bersama imam. Tapi masalahnya ini Ustaz, imam-imam yang ada di masjid saya di kampung ini para peramal Ustaz, dukun. Oh, sekaligus dukun, ya. 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 Yang imam-imamnya ini dukun Ustaz. Ya. Terus? Kemudian bacanya juga kurang bagus. Tapi yang saya tanyakan ini begini Ustaz, apakah memang mutlak tidak boleh menjadi makmum yang imamnya adalah seorang peramal atau dukun Ustaz? Mungkin demikian Ustaz pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, tidak diperbolehkan atau diharamkan seorang muslim menjadikan seorang kafir musyrik menjadi imam di dalam sholat. Maka jika terjadi, sholatnya tidak sah. Karena seorang musyrik sholatnya tidak sah, maka berimaman di belakangnya pun tidak sah. Dan termasuk kesyirikan adalah menjadi tukang ramal, karena mengetahui akan hal gaib hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan gaib di langit dan di bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Naml ayat 65. Begitu juga dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi wasyahada fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah mengetahui ilmu gaib dan ilmu yang nyata, maka Allah tidak memperlihatkan ilmunya kecuali kepada seorang rasul yang diridainya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Maka tukang ramal, mereka menjadikan sekutu, mereka menjadikan diri mereka sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini termasuk kesyirikan. Makanya seorang yang mendatangi tukang ramal kemudian bertanya, maka tidak terima salatnya. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin atau arraf, tukang ramal, baik yang akan datang ataupun yang telah terjadi, maka lalu ia bertanya kepada tukang ramal tersebut, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan
fasa'alahu an syai' lan tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Makanya salatnya tukang ramal itu tidak sah karena dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu dia juga minta bantuan dengan jin, dan ini termasuk daripada jenis kesyirikan. Maka oleh sebab itu berimaman di belakang tukang ramal tidak sah. Ya, karena salatnya tukang ramal adalah salatnya orang musyrik, dan orang musyrik salatnya tidak sah, dan berimaman di belakangnya pun tidak sah. Taib. Itu kalau seandainya terbukti memang dia meramal, ya, kalau seandainya memang terbukti dia tukang ramal. Taib. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah mencari imam yang baik akidahnya dan faham tentang ilmu salat serta bagus bacaannya. Tadi dikatakan bahwa dalam pertanyaan sudah tukang ramal, kemudian tidak begitu bagus bacaannya. Kalau seandainya tidak begitu bagus bacaannya masih mending. Tapi kalau seandainya dia tukang ramal, kemudian juga bacaannya salah dengan kesalahan yang besar di dalam membaca Al-Quran, maka ini bertambah lagi tidak diperbolehkan sholat di belakangnya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah mencari orang yang baik akidahnya, kemudian setelah itu banyak hafalan Al-Qurannya dan paham tentang ilmu sholat. Kalau seandainya tidak ada, maka dia boleh untuk sholat di rumahnya. Kalau seandainya memang tidak ada masjid yang seperti itu dalam kriteria imam yang seperti itu. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan pencerahan yang diberikan untuk penanya khususnya dan kita semuanya yang telah menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya untuk ada yang bertanya langsung via telepon, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Dengan Bapak Kasman di Maluku Utara. Silahkan Bapak, pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya menyangkut dengan salat yang sujud. Ya, pada saat lihat teman-teman saya sujud, pada saat sikunya dengan tangannya rata di sejadahnya, apakah betul atau tidak dalam salatnya? Maksudnya itu apa, tangannya nempel ya Pak ya di sajadah ya, itu? Tangannya nempelnya di sikunya, sajadah, di lantai. Tidak diangkat. Sejajar dengan itu telapak tangannya. Ya. Baik Bapak. Sejajar ya sejajar dia. Pelatnya di lantainya, apakah itu benar atau tidak ya, dalam salatnya? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya ya. Oke. Ya. Silakan Ustaz. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Adapun permasalahan sujud, maka jawabannya adalah sujud yang sempurna sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umirtu an asjuda ala sab'ati 'azam. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Yang pertama, 1 ya, dahi dan hidung, itu dihitung 1. Kemudian 2 dan 3, kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan saja yang terkena lantai atau tanah. Adapun lengan atau lutut atau siku, maka ini tidak terkena lantai. Ya, kemudian yang ketiga dan keempat yaitu yang keempat dan kelima yaitu 2 lutut, yang keenam dan ketujuh yaitu jari jemari kaki. Nah, yang perlu diperhatikan saat sujud adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "I'tadilu fis sujud." Tegaklah di dalam sujud. Apa arti tegak di dalam sujud? Maksudnya yang pertama yaitu perut tidak menempel dengan paha saat sujud, tetapi pahanya tegak, kemudian perutnya juga tidak menempel dengan paha. Begitu juga paha belakang tidak menempel dengan betis, tetapi tegak. Itu namanya tegaklah di dalam sujud. Kemudian setelah itu kedua tangannya, telapak tangan yang kena lantai atau kena tanah. Sedangkan lengan dan lutut dan siku, maka
ini tidak di bawah atau tidak terkena lantai. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Wala yabsut ahadukum dzira'aihi imbisatal kalbi." Dan salah seorang dari kalian janganlah menghamparkan kedua lengannya di atas lantai seperti seekor anjing menghamparkan kedua lengannya. Nah, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi diangkat dari lantai, baik lengan ataupun sikunya. Kemudian yang kedua yaitu antara lengan, tangan atas dengan bagian samping badan baik kanan dan kiri, maka itu dilebarkan. Ini juga namanya i'tadilu fis sujud, sampai sujudnya benar-benar tegak. Jadi tidak merapatkan atau bersedekap ketika sujud, ya. Nah, adapun kalau seandainya seseorang sholat berjamaah, maka dia diperkirakan jangan sampai dia mengganggu jamaah yang lain, akhirnya jamaah samping kanan samping kirinya merasa terganggu dengan praktek dia mengerjakan sujud secara sempurna. Kalau berjamaah tentunya beda dengan ketika dia imam atau ketika dia sholat sendirian. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Silahkan para pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk beralih mengirimkan beberapa pertanyaan yang bisa kami bacakan. Salah satunya adalah dari Ummu Naufal di Kaltim. Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya kita harus gembira untuk memasuki bulan Ramadan. Nah, Ana mau menanyakan apakah pawai tarhib menyambut Ramadan untuk anak-anak kita yang masih kecil yang digelar di lingkungan RT atau komplek termasuk perkara yang menyebarkan kebahagiaan masuk bulan Ramadan atau tidak, atau bahkan ini merupakan perkara bid'ah karena setiap mau masuk Ramadan anak-anak kecil selalu pawai. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka jawaban saya sampai saat ini adalah bahwa semua kaum muslimin boleh bergembira untuk memasuki bulan Ramadan. Dan cara yang paling patut dikerjakan adalah bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yaitu memberikan berita gembira tentang datangnya bulan Ramadan. Telah datang bulan Ramadan, telah datang bulan Ramadan, ya. Maka seseorang boleh memberitakan kabar gembira di dalam datangnya bulan Ramadan tersebut. Nah, lalu apakah pawai-pawai yang dilakukan oleh kaum muslimin untuk menghadapi bulan Ramadan? Maka jawabannya asal hukum perkara tersebut wallahu alam sampai saat ini saya beranggapan bahwa itu adalah mubah, ya, asalkan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, karena itu termasuk daripada memberitahukan berita gembira tentang masuknya bulan Ramadan dengan catatan tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya seperti musik, kemudian para perempuan yang diperlihatkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ataupun pemukulan hal-hal yang diharamkan sehingga ataupun mengganggu jalan kaum muslimin, ya. Yang jelas kaum muslimin berhak untuk bergembira untuk memasuki bulan Ramadan tersebut dan menyampaikan kepada dunia tentang kegembiraan untuk memasuki bulan Ramadan tersebut. Nah, kalau seandainya terjadi pawai, maka pada saat itu jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat seperti adanya musik, adanya nyanyian, adanya perempuan, adanya ikhtilat, kemudian adanya petasan-petasan yang berbahaya, adanya pemukulan-pemukulan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam, kemudian juga membuat macet jalan dan semisalnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Naam. Iya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadikan jawaban dan pencerahan untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikutnya masih ada pertanyaan pesan singkat dari Pak Gani di Semarang. Beliau bertanya sebagai berikut. Ustadz, apakah ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat, bahkan dijelaskan oleh ulama atau tidak, jika kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita harus mandi keramas
secara utuh dengan sampoan. Nah, ini sering sekali pada umumnya di Indonesia ini melakukan hal seperti itu untuk mensucikan diri. Mohon penjelasannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam mandi, di sana ada mandi yang disyariatkan dalam agama Islam, seperti mandi mengangkat hadas besar, mandi junub, mandi haid, mandi suci dari haid, suci dari nifas, ataupun mandi yang disunahkan seperti mandi untuk orang-orang yang terkena istihadah, mandi salat Id, mandi untuk menghadiri salat Jumat, mandi dan mandi-mandi yang lainnya. Maka pada saat itu kita belum mendapati dalil syar'i yang dibenarkan dalam agama Islam. Apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, maka dia dianjurkan untuk mandi untuk memasuki bulan Ramadan. Maka apabila seseorang mandi, dia hanya sekedar ingin membersihkan tubuhnya dan tidak ada di dalam dirinya niatan kesunahan untuk memasuki bulan Ramadan harus mandi, maka diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya dia beranggapan bahwasanya disyariatkan atau disunahkan untuk memasuki bulan Ramadan untuk mandi, maka ini memerlukan dalil, dan belum ada dalil akan perbuatan tersebut dari Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka tidak boleh dikerjakan kalau dianggap sebagai sebuah syariat dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Naam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Jika saat bulan suci Ramadan setelah berbuka kita baru tahu ternyata ada darah haid yang keluar dan kita tidak sadar darah tersebut keluarnya kapan, setelah atau sebelum berbuka. Bagaimana hukum puasa saya Ustadz? Apakah batal atau sah? Mohon penjelasan tentang hal ini, silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada kaedah yang mengatakan al-yaqin la yazulu bisyak, keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Maka saudari yakin bahwasanya saudari berpuasa sampai berbuka. Lalu saudari yakin bahwasanya datang darah haid tersebut setelah berbuka, maka pada saat itu wallahu alam puasanya sah dan tidak ada qada atasnya. Adapun darah yang dia lihat, maka itu adalah darah haid kalau seandainya datang pada waktu kebiasaan haid, dan berarti puasa hari itu sah karena dia mengetahuinya ataupun mengetahui dengan yakinnya setelah berbuka puasa. Maka pada saat itu kembali kepada keyakinan asal. Keyakinannya dia berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dan keyakinannya dia yakin bahwa datang haid tersebut dia mengetahuinya setelah dia berbuka. Maka pada saat itu yakin dia berpuasa dengan sempurna dan tidak ada qada pada hari itu. Wallahu alam. Nah. Iya Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz. Di rumah saya sekarang ini ada tukang yang sedang bangun rumah. Nah, bagaimana hukumnya kalau saya memberikan makan dan minum di siang hari karena mereka tidak berpuasa walaupun mereka muslim nanti Ustaz, pada saat masuk bulan suci Ramadan masih renovasi atau pembangunan rumah saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Haram hukumnya untuk memberi makan pada siang hari Ramadan kepada tukang-tukang yang bekerja di siang hari bulan Ramadan. Karena satu, bekerja bukan alasan syar'i untuk diperbolehkan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, bekerja merenovasi rumah bisa dilakukan di malam hari, sehingga bisa mengerjakan puasa di siang hari. Jadi tidak diperbolehkan pemilik rumah untuk memberikan makan dan minum kepada seorang muslim baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari haid dan nifas, untuk diberikan makan dan minum sehingga mereka bisa makan dan minum di siang hari bulan Ramadan meskipun mereka tidak berpuasa. Kecuali kalau seandainya tidak berpuasa mereka tersebut adalah karena bekerja kemudian saking laparnya, saking hausnya dan berbahaya terhadap nyawanya, maka saat itu diberikan minum, diberikan makan, ya, agar
dia sehat kembali. Karena Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Maka sekali lagi saya katakan, tidak diperbolehkan untuk beri makan, minum kepada orang yang diwajibkan untuk berpuasa meskipun mereka tidak berpuasa saat bekerja merenovasi rumah kita. Wallahu alam. Naam. Terima kasih atas jawabannya, dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir sekaligus kami memohon ihtitam dari Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari seorang ibu dari hamba Allah di Bekasi mau bertanya, bagaimana memaksimalkan Ramadan untuk seorang istri seperti saya yang punya banyak anak-anak kecil yang sulit untuk bisa banyak membaca Al-Quran dan bangun qiyam lail setiap malam. Karena telah lelah mengurusi anak-anak yang memang sangat butuh perhatian, apalagi masih kecil. Mohon tausiah dan nasihatnya Ustadz agar lebih bersemangat untuk meraih pundi-pundi pahala di bulan suci Ramadan ini. Silahkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang seperti ini keadaannya. Pertama, tetaplah berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala. Yang kedua, usahakan mengerjakan tarawih 11 rakaat plus witir, ya, tarawih plus witir 11 rakaat meskipun di rumah. Ya, usahakan semampunya mengerjakan sholat tarawih plus witir 11 rakaat meskipun dalam keadaan yang sangat letih. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, sesungguhnya beratnya ujian bersamaan dengan besarnya pahala. Kemudian juga yang ketiga, saya nasihatkan agar seorang ibu tetap semangat, mempunyai kekuatan walaupun mengurus anak seharianan. Maka pada saat itu tetaplah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya membaca Al-Qur'an, kemudian memberikan makan kepada seorang fakir miskin, ya, kemudian juga memperbanyak ibadah, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana agar bisa tetap mempunyai kekuatan, yaitu sebelum tidur maka ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nah, ini memberikan kekuatan kepada seorang ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya. Dan ini bukan hanya untuk dalam bulan Ramadan saja, tetapi juga di dalam bulan-bulan yang lain. Kemudian juga harus memaksa diri agar lebih banyak beribadah di dalam bulan Ramadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan nantinya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, berjuang di jalan kami, maka sungguh kami akan mudahkan petunjuk kepada jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Maka ibu akan banyak pahalanya, mengurus anak mendapatkan pahala, mengurus suami mendapatkan pahala, mengurus rumah tangga mendapatkan pahala, ditambah lagi dengan beribadah-ibadah juga mendapatkan pahala dalam bulan Ramadan. Semoga ini pesan menjadi pelipur lara bagi para ibu rumah tangga agar tetap fokus untuk beribadah kepada Allah di samping juga mengurus anak-anaknya. Yakinlah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari hambaku diberikan ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyah, tidak ada seorang hamba yang diberikan kewenangan untuk mengurus keluarganya, yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa haramallahu 'alal jannah, pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang diurusnya, anak-anaknya, maka melainkan dia diharamkan masuk surga. Pemahaman balik dari hadis ini adalah bahwasanya siapa yang mengurus anak-anaknya dengan baik, tidak menipu anak-anaknya, memberikan pengajaran dengan baik kepada anak-anaknya, mengurus dengan tulus dan ikhlas kepada anaknya, maka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mengurus suami, maka Rasulullah SAW bersabda, fa innama huwa jannatuki wa naruki, sesungguhnya mengurus suami adalah
surgamu atau nerakamu. Jika suami ridha, maka surga yang akan didapat perempuan tersebut. Jika suami murka, neraka yang akan diancamkan kepada perempuan tersebut. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu yang mempunyai banyak anak, tetaplah berjuang untuk mengurus anak dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa memperbanyak juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Naam.